Pernah nggak sih kamu ngebayangin saat orang yang kamu sayang itu diculik, disiksa, dan dipenjara di tempat yang paling kejam di dunia? Di saat semua orang bilang itu misi bunuh diri, lu malah bilang gua harus masuk sana buat nyelamatin dia. Oke, welcome di alur cerita Escape Plan di Extractors, di mana kita nggak cuma bicara soal pelarian, tapi juga soal harga diri dan cinta. Dengerinnya boleh sambil rebahan, dan let's go kita mulai. Jangan lupa pakai headset kamu. Film dimulai dari seorang wanita bernama Daya Zhang, seorang anak dari konglomerat asal China yang bernama Wu Zhang, sedang melakukan negosiasi dengan penjual bangunan untuk mendirikan perusahaannya di Amerika. Namun nampaknya Pao Yung, bodyguardnya, mempunyai firasat yang kurang baik dengan gedung ini. Kesepakatan pun akhirnya terjadi antara Daya dan penjual. Namun, firasat buruk Pao pun terjadi. Terjadi pertengkaran yang sangat hebat sehingga menewaskan banyak rekan dari Daya. Daya pun diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Scene berubah ke seorang pria yang sedang menelpon santai dan ia bernama Ray Breslin. Lalu dengan cepat scene berubah lagi ke seorang pria China yang masuk ke dalam sebuah gedung kantor dengan membawa koper dan payung, ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Mr. Chow. Namun, ia tidak memberitahukan nama aslinya, sehingga ia tidak diizinkan untuk bertemu. Ia tetap memaksa untuk bertemu dengan cara menerobos bodyguard-bodyguard yang ada di dalam, sehingga perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Ia tampak mengambil sebuah disk yang ada di saku celana bodyguard yang dikalahkannya. Tiba-tiba dari samping datanglah Ray Breslin yang menodongnya dengan pistol, dan meminta kembali disk yang telah ia curi. Akhirnya diketahui nama pria China ini adalah Xian Lo. Terjadi sebuah interogasi dari polisi untuk menanyakan tentang kejadian penculikan Daya. Lalu ayahnya Daya pun datang menanyakan siapa penculiknya. Namun rekan dari Daya ini tidak tahu apa-apa, maka ayahnya pun marah dengan cara menamparnya. Scene pun berubah, Ray mengajak Xian Lo ke markasnya dan mengenalkannya ke rekan-rekannya. Dan ternyata Xian Lo adalah kepala keamanan dari perusahaan Zhang. Ia pun membocorkan bahwa perusahaan Zhang itu suka dipakai untuk mencuci uang dan memenjarakan orang-orang. Tiba-tiba, Pao datang mencari Ray. Pao membawa sebuah disk dan memberikannya ke Ray. Disknya pun dibuka di sebuah laptop. Ternyata itu adalah video dari si penculik yang bernama Lester. Dan dengan kemampuan detektif mereka, akhirnya mereka mengetahui di mana letak penculik itu. Ray menelpon temannya yang bernama Trendy Rosa dan mendapatkan info kalau tempat penculik itu dinamakan Stasiun Iblis. Scene pun berubah ke Stasiun Iblis, terlihat Daya sedang dibawa oleh penculik-penculik itu ke sebuah sel-sel penjara. Namun ternyata di dalamnya terdapat juga banyak orang. Terlihat Pao dan Xian Lo sedang bercakap-cakap dan mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan Daya. Tiba-tiba saat Ray sedang berbincang dengan Abigail pacarnya di telepon, Abigail tiba-tiba disekap oleh seseorang yang tidak dikenal. Ray pun kaget dan panik, lalu bergegas untuk mencari tahu siapa yang menyekap Abigail. Tiba-tiba Lester menghubungi ayah Daya dengan video call, dan ia meminta tebusan $700 juta. Dengan kejam, ia memperlihatkan bagaimana ia menghabisi orang-orang yang tak bersalah di video call tersebut. Daya akhirnya resmi dimasukkan ke dalam sel penjara dan diculik oleh Lester. Ray dan kerabat-kerabatnya terlihat terburu-buru untuk mencari siapa penculiknya. Scene berubah ke tempat Abigail diculik di sebuah rumah kosong dengan cara diikat di kursi. Akhirnya Ray dan teman-temannya sampai ke tempat di mana Trent berada. Di sini terlihat Xian Lo membuka HP-nya sambil menelepon Mr. Zhang. Dan di HP-nya terdapat foto-fotonya bersama dengan Daya. Ternyata mereka mempunyai hubungan khusus. Di sini Trent berjanji akan membantu Ray untuk menyelesaikan misinya. Scene berubah memperlihatkan Daya sedang di dalam sel sambil menangis dan berbincang dengan korban lainnya dan berjanji mereka akan keluar bersama. Tiba-tiba Daya disuruh keluar dan ditanya siapa yang mempunyai akses keamanan di perusahaan ayahnya, namun Daya tidak tahu. Akhirnya satu persatu sandera mereka tanyakan. Karena terdesak, ada satu orang yang mengaku mempunyai aksesnya. Akhirnya orang tersebut diambil dan Daya dimasukkan lagi ke dalam sel. Orang itu pun diinterogasi dan diancam jika tidak membeberkan informasi tentang keamanan perusahaan Zhang. Ray dan kawan-kawan berhasil berada di Stasiun Iblis dan melacaknya dengan drone. Mereka berhasil mendapatkan celah masuk lewat terowongan di kamar mandi. Dengan mengendap-endap, mereka pun masuk. Namun kedatangan mereka diketahui oleh para musuh, dan Ray pun menyadarinya. Daya tiba-tiba dibawa ke suatu tempat dan diikat. Xian Lo sadar bahwa itu adalah sebuah jebakan.
Para musuh memasang sebuah jebakan berupa bom. Pao dan Shenlo pun terlihat kesusahan karena bom diledakkan di dekat mereka. Shenlo dan Pao pun kalah dan ditangkap oleh musuh. Mereka dibawa ke dalam gedung dan dipertemukan dengan Daya dan Abigail. Mereka diintimidasi di tempat ini. Musuh pun sadar bahwa di kuping Shenlo ada alat penyadap yang mengarah langsung ke Rey. Lester pun menghabisi Bao dan Abigail dengan memamerkannya ke Rey melalui video call. Rey pun sangat marah dan sepertinya ia menginginkan balas dendam. Terjadi perkelahian antara Rey dan musuhnya di terowongan dan dimenangkan oleh Rey. Sambil mengendap-endap, Rey pun diburu oleh para musuh di terowongan, namun perkelahian masih tetap bisa dimenangkan oleh Rey. Rey terus mengalahkan satu persatu dari musuhnya. Shin kembali ke sel penjara, di mana Daya dan Shenlo diseret ke dalam sel juga. Dengan hati-hati, Rey terus menelusuri ruangan demi ruangan dan menemukan ruangan di mana pertama kali Lester melakukan panggilan video melalui lukisan yang ditemukannya. Terlihat kebimbangan di wajah Mr. Zeng untuk mengangkat sebuah telepon karena ia disuruh oleh Shenlo untuk tidak mengangkat telepon dari siapapun dulu. Dan ternyata itu memang telepon dari Lester. Di dalam sel terlihat Shenlo melakukan berbagai cara untuk melepaskan diri. Ia menyalakan api di dalam sel sehingga mengeluarkan asap di dalam sel tersebut. Petugas pun datang dan langsung dihajar oleh Shenlo. Ia pun mengambil kunci untuk melepaskan semua napi serta Daya yang ada di dalam sel. Tiba-tiba Tren datang dan membantu mereka untuk melarikan diri. Tren terus menghajar dan menghabisi musuh-musuh yang ditemuinya tanpa ampun di dalam sel. Salah satu musuh ditugaskan untuk mengecek apakah data perusahaan Zeng sudah diretas, namun di laptop itu malah ada gambar jari tengah. Tiba-tiba Shenlo datang dan menghajar musuhnya dengan tiba-tiba. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Dengan jurus kungfunya Shenlo, musuh berhasil dikalahkan. Akhirnya Daya dan Shenlo pun berpelukan. Scene berubah di mana Lester dan Rey kejar-kejaran dan saling tembak-menembak. Rey terkena tembakan di tangannya, namun tidak berarti apa-apa untuknya. Akhirnya mereka pun bertemu dan beradu secara fisik. Lester pun dikalahkan dan dijatuhkan dari ketinggian. Akhirnya Rey dan kawan-kawan bertemu kembali di tempat ini. Shenlo mengucapkan duka cita atas kepergian Abigail. Rey dan kawan-kawan bertemu Mr. Zeng menggunakan pesawat dan Mr. Zeng akhirnya bisa melihat anaknya kembali, Daya, dengan selamat. Namun saat Daya didekati oleh ayahnya, ia seperti menolak dan lebih memilih diantarkan pulang oleh Shenlo. Tren mengatakan bahwa kepergian Abigail pacarnya Rey itu bukan kesalahannya Rey, dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar satu hal yang penting, balas dendam gak akan pernah ngebawa kedamaian. Justru bisa ngancurin segalanya, termasuk orang yang kita cintai. Kalau kalian suka sama alur cerita kayak gini, jangan lupa like, komen pendapat kamu, dan tentunya subscribe juga biar gak ketinggalan cerita-cerita keren lainnya. Thank you udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa pakai headset kamu.